Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di acara podcast AMK Pontianak Utara. Kemarin kita sudah melakukan podcast pertama kalinya. Kita undang Pak Fahri sama saya sebagai narasumbernya dan ditanya sama Bang Suhar bidang agama, bidang sesi keagamaan. Sekarang spesial bintang tamu kita ini adalah ketua kita di Kota Pontianak, yaitu adalah Pak Ahmad Bustami SPDI dan MPDI. Ya, Gimana Pak? Kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah, kabar tetap dalam keadaan sehat walafiat. Di dalam bulan Ramadan ini, alhamdulillah Allah telah memberikan kita kesehatan hingga bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan baik. Alhamdulillah. Puasa juga lancar ya Ustaz? Ya, alhamdulillah puasa lancar kita. Ya, sudah hari yang ke-3 kita udah selesai nih. Besok sudah hari yang ke-4. Mudah-mudahan terus diberikan kesehatan sampai selesai puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi kegiatan hari ini Pak saja mungkin kebanyakan perbanyak ibadah lah ya di bulan puasa. Iya. Di dalam bulan puasa ini kita lebih memperbanyak ibadah kita. Oke. Ya, karena sudah 11 bulan kita lebih banyak mencari nafkah. Istilahnya untuk keluarga lah, bekerja untuk keluarga lah. Ya, di bulan Ramadan ini karena memang bulan ini merupakan bulan yang dinanti-nanti oleh kita kehadirannya, sampai-sampai kita ini dianjurkan oleh baginda Rasulullah untuk selalu berdoa mulai dari bulan Rajab, Sya'ban. Kita berdoa supaya disampaikan di bulan Ramadan ini. Tentunya dengan kita berdoa itu sudah kita sangat berharap sekali bisa berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Amin. Jadi alhamdulillah sekarang kita sudah masuk di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kehadiran bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya menjalankan ibadah. Amin. Amin alhamdulillah. Tapi stamina Ustaz walaupun bulan puasa untuk aktivitas sehari harus juga kuat juga seperti Iya, kita dengan berpuasa itu ya kita yakin bahwa dengan berpuasa itu akan membuat tubuh kita ini sehat gitu kan. Oke, ya betul. Sudah itu. Karena sebagaimana sudah melalui penelitian oleh para dokter gitu kan, bahwa dengan kita berpuasa itu pencernaan kita ini semua akan menjadi bersih gitu kan. Amin. Sehingga kita akan sehat semuanya gitu. Amin. Makanya pemirsa kawan-kawan, jangan buat puasa itu sebagai alasan kita hanya untuk bermalas-malasan, hanya adanya ngantuk tidur terus. Alhamdulillah penonton kita 5 orang nih. Boleh Pak Ketua untuk lambaikan tangan ke kamera. Siapa penonton yang ada di rumah? Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, boleh Pak Ketua kita untuk menyapa pemirsa yang sekarang udah ada 4 orang nih. Alhamdulillah. Jadi untuk pemirsa Oke. Pak Ustadz lagi ini dia. Boleh dibantu akun untuk di-add atau di-share akun Facebook kita yaitu AMK Pontianak Utara, karena akun kita ini masih baru ya. Betul Pak Mulia. Masih baru, alhamdulillah nambah jadi 7. Alhamdulillah sudah ada yang jadi Arif juga masuk. Juga sebelum mulai diskusi, untuk kawan-kawan yang ingin ikut bergabung maupun yang ingin bertanya atau apapun, dipersilahkan untuk mempersiapkan pertanyaan. Iya betul, boleh. Karena narasumber kita hari ini, posisi beliau ini bukan hanya berada dalam satu organisasi. Iya. Beliau ini banyak ahli bidang. Kalau kata bapak saya itu 99 organisasi. Kurang satu ya. Kurang satu. Salah satu langsung pensiun. Masya Allah, stamina beliau ini melebihi dari kita yang para muda-muda ini. Betul. Alhamdulillah. Sambil nunggu narasumber kita untuk membagikan
tautan ke WA supaya juga kita banyak ditonton ya kan. Semoga konten kita ini bermanfaat Pak Ustadz. Amin, amin, Pak Ustadz. amin, 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 amin. Insya Allah kedepannya kita juga Ya, bahkan banyak mengundang dari tokoh agama, mungkin tokoh politik juga ya kan, untuk sharing berbagi, betul. mengajarkan kita para milenial ya kan. Ya, betul betul. Yang penting kita bermanfaat saja untuk masyarakat. Jadi dalam untuk malam pertama pertemuan ini apa yang akan kita bahas nih dulu Bang Alfian? Yang pertama kita sepertinya juga Pak Ustadz juga sudah membagikan link, oke. Yang pertama kita ini ya Pak Bari ya kan, Pak Bari ketua saya juga. Mungkin pertama kita tanya dulu sejarah AMK itu kan kayak gimana kan ya. Nah, betul Ustaz. Karena kita ini kan yang baru ya kan, kita masih belum kita mengerti dasarnya, cuman kan untuk terlalu dalam masih belum ya kan. Kita juga baru sumur jagung kan ya. Betul Ustaz. Jadi banyak bukan hanya dari kawan-kawan anggota AMK Pontianak Utara, juga dari pemirsa ini pastinya ingin tahu AMK itu kisah filosofinya dan seperti apa. Maksudnya pertanyaannya pertama itu sejarah AMK terbentuknya di Indonesia. Sampai nanti kita ngomongkan juga yang di Pontianak. Boleh dipersilakan Ustaz. Saya juga sebenarnya di AMK juga baru masuk gitu seperti itu. Cuman sedikit kita pengalaman lah membaca dan bertanya dengan senior gitu kan, bahwa AMK ini didirikan di Jakarta tanggal 30 November 1998 bertepatan dengan tanggal 11 Sa'ban 1419 Hijriah gitu kan. Nah, jadi usianya sekarang sudah kurang lebih 22 tahun sebetulnya sudah berdiri adanya Angkatan Muda Ka'bah. Jadi AMK itu adalah Angkatan Muda Ka'bah gitu kan. Yang mana AMK ini merupakan sayap daripada organisasi partai gitu kan, yaitu Partai Persatuan Pembangunan gitu kan. Jadi usia AMK ini untuk di pusatnya itu udah lama ya Ustaz? Iya sudah, bukan hanya di pusat, sampai ke daerah juga. Adanya dibentuk di pusat itu langsung dibentuk ke tingkatan wilayah di Indonesia, kemudian di tingkatan cabang-cabang juga dibentuk sampai ke pengurus anak cabang juga sudah dibentuk se-Indonesia gitu kan. Namun mungkin kendala-kendala itu pasti ada lah dalam sebuah organisasi. Iya betul. Jadi belum secara maksimal gitu kan. Dan adanya organisasi ini terbentuk sesuai dengan harapan seperti itu. Jadi alhamdulillah selama 22 tahun AMK ini sudah mengawal untuk mendukung keberadaan partai politik P3 ikut dalam kancah pemilu gitu kan. Alhamdulillah. Sudah banyak juga sebetulnya kader-kader dari Angkatan Muda Ka'bah yang sudah menduduki ke anggota legislatif gitu kan. Jadi AMK ini juga Ustaz, posisi beliau ini juga penting ya di partai P3 ini. Iya. AMK ini kalau kita kenal ini dulu, P3 ini kebanyakan kalau sekarang ini kan kayak partainya orang tua gitu seperti itu kan. Oh iya betul. Karena P3 ini memang sudah lama gitu kan. Intinya adanya P3 sehingga banyak simpatisan P3 itu banyak dari kelompok-kelompok orang tua seperti itu. Makanya dengan adanya AMK ini diharapkan nanti bagaimana kita ini merekrut anak-anak muda gitu kan, anak-anak milenial lah terkenalnya sekarang ini, supaya nanti bisa ikut dalam mendorong supaya adanya Partai Persatuan Pembangunan itu sebagai tempat penyalur politiknya gitu kan, bisa juga bisa meraih suara terbesar nanti dalam pemilu yang akan datang gitu. Iya betul, saya teringat juga ucapannya Pak Haji Mat Nawir kemarin tuh, karena memang betul-betul banyak, karena P3 ini partai
dari Orde Lama kan Pak. Iya, Pak Ustadz ya kan. Ya tadi ada bahasa kalau di Madura itu muntaknya cok Ka'bah kan ya. Kayak gitu tuh. Dan juga presentasinya juga orang yang seperti itu kan dah tua tuh udah mulai menurun juga. Salah-salah untuk memilih juga katanya kan itu lebih besar. Makanya mungkin maksudnya dibentuk AMK-nya untuk apa segmennya itu mungkin untuk merekrut anak Iya, merekrut anak muda. Jadi di P3 itu sendiri selain daripada AMK itu ada gerakan pemuda Ka'bah gitu kan, namanya singkat biasa dikenal dengan GPK. Kemudian ada GMPI, Generasi Muda Pembangunan Indonesia. Kemudian ada WPP, Wanita Persatuan Pembangunan. Itu sayap kanan semua. Ya, semua adalah sayap daripada P3. Artinya secara politik partainya adalah P3, namun dalam rangka untuk bisa memperluas konstituen daripada partai politik ini, maka adalah adanya sayap-sayap inilah yang nanti akan mencoba mengajak para anak muda atau masyarakat supaya nanti menyalurkan saluran politiknya itu melalui Partai Persatuan Pembangunan. Seperti itu. Jadi P3 ini sangat ambisius dalam merangkul anak-anak muda ya Pak Ustadz. Iya. Yang lebih tepat kalau menurut saya untuk bisa merangkul anak-anak muda adalah AMK gitu kan, Angkatan Muda Ka'bah ini. Angkatan Muda Ka'bah sesuai dengan namanya, Angkatan Muda Ka'bah. Makanya AMK ini untuk khusus di Kota Pontianak ini nanti kita mencoba bagaimana kita bisa merangkul anak-anak muda itu dengan kita memberikan program-program kepada mereka, pendidikan, wawasan, keilmuan. Karena memang sayap P3 termasuk AMK ini adalah kader-kader yang dipersiapkan untuk mengganti kepengurusan di partai politik atau P3 pada yang akan datang gitu kan. Makanya harus dikader dulu, harus diproses dulu. Betul. Tidak langsung belum apa-apa sudah jadi pengurus di Partai Persatuan Pembangunan. Jadi nanti adanya kemampuan, intelektualitas yang ada di dalamnya kurang, maka perlu adanya proses. Proses kader-kader ini nantinya akan dilalui melalui Angkatan Muda Ka'bah. Itu jadi itu kan memang kata Pak Bustomi tadi itu kan memang kita kan merangkul anak-anak muda AMK ini kan. Cuman kalau saya bertanya kalau untuk visi dan misinya itu apa Pak Ustadz? Kalau untuk AMK kan apakah visi dan misi dari pusat sampai ke daerah itu berbeda atau sama saja Pak Ustadz? Tetap sama visi misinya. Organisasi ini dalam rangka untuk menghimpun ya, membina dan menggerakkan potensi pemuda. Artinya ingin mencetak generasi-generasi kader yang mempunyai kemampuan yang luas, kemampuan berpolitik, kemampuan menjadi seorang pemimpin, dan seterusnya banyak gitu kan. Jadi visi misi seperti itu. Jadi bagaimana bisa mewujudkan generasi yang memiliki kemampuan yang nantinya mampu menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia lah seperti itu melalui Partai Persatuan Pembangunan. Oke, seperti itu Pak Bari. Jadi kesimpulannya itu P3 ini ingin merangkul para pemuda untuk mulai bergerak untuk terjun langsung dalam meneruskan perjuangan orang-orang tua kita sebelumnya. Makanya untuk kawan-kawan pemirsa, untuk kawan-kawan milenial yang muda-muda yang ingin atau yang ada keinginan untuk belajar dalam dunia politik, silahkan boleh gabung dengan kita di AMK Pontianak Utara. Juga seandainya juga ada di kecamatan lain juga bisa nggak Pak? Bisa. Ya, betul. Nanti kita akan bentuk semua di semua kecamatan. Karena sementara kita masih membentuk 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Pontianak Barat dan Kecamatan Pontianak Utara ini. Berarti masih sisa 3 kecamatan. 4 kecamatan. Ya. Timur, Pontianak Tenggara, Pontianak Selatan, dan Pontianak Kota.
Untuk kawan-kawan yang berada di domisili yang disebut, boleh kalau ada keinginan untuk gabung, kita bantu untuk dihubungkan dengan AMK Kota Pontianak. Karena beliau ini adalah ketua AMK Kota Pontianak. Boleh. Kalau seandainya memang tidak tahu akunnya Pak Bustomi, ya kan, tahu akunnya anggota utara, juga bisa minta tolong ke anggota utara itu kan. Nanti kan kita kan juga langsung serahkan ke Pak Bustomi, nanti sesuai dengan wilayahnya di mana. Iya, betul. Jadi setiap kecamatan kita kerjasama ya Bang Alfian. Betul. Masuk ke pertanyaan ketiga Pak Bari. Gimana Pak Bari itu? Betul. Pertanyaan ketiga itu ini khusus untuk Pak Ustadz nih. Betul. Kenapa mau jadi ketua AMK Pontianak Ustadz? Oh iya. Ini Kita semua ini kan dalam rangka berproses. Artinya saya juga ingin berproses sama dengan kawan-kawan yang sekarang ada di AMK. Jadi karena mungkin saya ini dianggap oleh kawan-kawan memiliki kemampuan dalam kepemimpinan, mungkin karena saya ada beberapa organisasi yang saya pimpin gitu kan, sehingga mempercayakan saya menjadi ketua AMK di Kota Pontianak. Sehingga dengan niat saya ingin membesarkan P3 gitu kan, ingin membesarkan P3, tak jadi masalah kita ada di gerakan sayapnya, yaitu di Angkatan Muda Ka'bah sudah itu. Alhamdulillah sudah 15 penonton. Alhamdulillah peningkatan ya Pak Ustaz. Oh iya. Karena kita juga masih baru, alhamdulillah. Masih ada yang saya apresiasi. Jadi untuk pemirsa kawan-kawan boleh dibantu share, di like, di share, dan juga dibantu add karena dan juga kalau mau ini ya mau bertanya juga bisa dipersilakan AMK tapi di Pontianak ya Pak Ustaz. Kita yang kita bisa jawab kita jawab. Yang tidak bisa ya kita skip dulu nggak apa-apa. Iya, nanti kita balas pakai WA. Betul. Kita jadikan PR dulu ya Pak Ustaz. Ini kita ini di AMK, namanya saja AMK, Angkatan Muda Ka'bah. Ini sama dengan organisasi kepemudaan yang lain kayak OKP, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda. Kita ini sama AMK ini. Seperti pemuda Pancasila itu Ustaz. Iya, sama. Berarti juga kita bukan ini ya, mungkin di bawah naungan partai politik, cuman khusus untuk organisasinya itu bukan ke partai politik tapi ke masyarakatan. Iya, masyarakatan. Jadi banyak program nanti yang bisa kita kerjakan. Di antaranya kita coba pengkaderan dulu kepada anggota pengurus terlebih dahulu. Kita nanti coba adakan semacam latihan kepemimpinan dan keorganisasian. Dan ini memang harus dimiliki oleh pengurus gitu kan. Apa sih organisasi itu? Gitu kan. Pemimpin itu seperti apa gitu, seperti itu. Itu kan nanti perlu ada diklat gitu kan. Betul. Seperti itu nanti kita adakan, saya nanti jadikan satu, atau karena sekarang masih musim Covid gitu kan. Kalau Covid masih terus seperti ini, kita pun tak bisa bergerombol gitu kan. Maka kita bisa nanti per kecamatan kita program gitu kan. Adanya latihan kepemimpinan, keorganisasian. Mungkin kita nanti bakat dan minat, kita jaring kawan-kawan ini yang mempunyai kemampuan. Pasti anak-anak muda itu banyak kemampuannya, bakat dan kemampuannya itu pasti ada gitu kan. Kita cek, yang ini maunya kemana gitu kan, yang ini pemuda ini kemana. Kita coba nanti difasilitasi gitu kan. Kalau mereka senang dengan media IT gitu kan, coba kita adakan pelatihan, kita undang anak-anak muda gitu kan, pelatihan IT tentang membuat konten dan lain sebagainya gitu kan. Olahraga Pancasila kita ada itu Pagar Nusa. Ada kan? Ada pengurus di AMK Pontianak Utara ini ada anggota Pagar Nusa. Jadi ya kita ini ada di P3. P3 itu adalah partai politik yang dibentuk oleh salah satunya oleh fusi 4 partai pada saat itu yang menjadi satu, diantaranya adalah Partai Nahdlatul Ulama oleh Nahdlatul Ulama ya. Ya, jadi P3 ini juga
didirikan oleh Nahdlatul Ulama gitu kan. Nah, ini sejarah tak bisa dilupakan gitu kan. Jadi sudah istilahnya tidak jadi masalah apabila masyarakat Nahdiyin itu mau bergabung di Partai Persatuan Pembangunan, karena memang yang mendirikan Partai Persatuan Pembangunan itu adalah banyak dari ulama-ulama NU, dari Nahdlatul Ulama. Bahkan saya baca sejarah yang gambar Ka'bahnya itu tidak asal mencatat atau ada pendapat ini gambarnya kasih gambar Ka'bah, bukan itu melalui istikharah. Jadi partai politik yang adanya gambar Ka'bah di P3 itu adalah hasil istikharah itu. Istikharah dari Kiai Haji Bisri Samsuri yang ada di Jombang gitu kan, seperti itu. Beliaulah yang dulu mengistikharahkan lambang Ka'bah di Partai Persatuan Pembangunan. Jadi ketiga ini bukan asal-asal partai ya Ustaz? Iya. Nah, ini partai keramat kayaknya. Keramat. Jadi ayo kawan-kawan Nahdiyin bergabung di Partai Persatuan Pembangunan. Betul. Kita berproses dulu, kalau mau masuk ayo di Angkatan Muda Ka'bah gitu kan. Kita terbuka kepada semua kawan-kawan, sahabat-sahabat untuk bersatu-satu menyalurkan aspirasi politiknya melalui Partai Persatuan Pembangunan. Nah, betul. Jadi AMK ini dari yang saya tangkap dari Pak Ustadz Bustami ini bukan hanya bergerak dalam politik ya Ustadz. Jadi kita bergerak dalam kemasyarakatan, dalam bidang ahli seni atau bidang IT dan macam-macam, bahkan olahragawan juga ya Ustadz. Nah, makanya untuk kawan-kawan yang ada bakat yang terpendam atau bakat yang sudah ada cuman tidak tahu ingin direalisasikan kemana, maka boleh gabung dengan kita di AMK Kota Pontianak. Oke, kita sebenarnya ada pertanyaan keempat itu tentang tupoksinya. Cuman dari tadi Pak Bustami juga bilang sudah tugasnya untuk merekrut ya kan, membantu partai ya kan. Karena merupakan kader. Kita ini adalah kader yang dipersiapkan nantinya untuk di P3 seperti itu. Dan juga tadi sudah dijelaskan bukan partai sembarangan. Memang yang dibuatnya itu dari para kiai-kiai dari segala macam lambangnya juga diistiqomahkan. Mungkin namanya juga. Jadi tidak asal main melukis nih ya. Kalau tidak percaya tanya dengan orang-orang yang tua-tua gitu kan. Betul. Walaupun diajak ke partai manapun, dia kalau sudah dia dari dulu itu P3 Ka'bah. Odik mate kata Odik mate tetap nyeblos Ka'bahnya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan kelima ini Pak Hasan. Ya kan, pertanyaan kelima itu fenomena apa yang membuat AMK di Pontianak ini harus dibentuk? Apa fenomenanya Pak Ustaz? Ya, banyak hal yang perlu kita lakukan ya fenomenanya, karena saya memandang AMK ini memang adalah sebuah amanah dalam organisasi dari pusat gitu kan, dari partai, dari P3 yang harus dibentuk sampai ke tingkat bawah gitu kan. Jadi Kota Pontianak juga harus ada gitu kan, ada AMK. Kemudian apa yang membuat kita ini harus semangat, harus betul-betul mengorganisir adanya Angkatan Muda Ka'bah sesuai Kota Pontianak ini agar bisa bermanfaat, agar bisa dirasakan oleh masyarakat. Tentunya kita nanti bisa membuat program sosial gitu kan. Selain tadi itu pengkaderan terhadap pengurus dan anggota, kita juga biar adanya AMK ini juga bisa bermanfaat sebagaimana organisasi yang lain. Tentunya kita nanti harus bisa membuat semacam kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung ke masyarakat gitu kan, masyarakat yang butuh bantuan. Contohnya kita adakan kegiatan donor darah gitu kan, ini sangat bermanfaat gitu kan. Ada kegiatan bakti sosial, bersih-bersih masjid, bersih-bersih surau, itu boleh dilakukan.
oleh kita gitu nantinya. Mungkin kita bisa menjadi roda penggerak. Penggeraknya ada kegiatan sunatan massal, ini bisa kita lakukan. Segala macam yang penting bermanfaat untuk masyarakat. Biar adanya itu kan hanya nampak namanya saja. Tapi adanya AMK itu betul-betul dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat kita gitu ya. Jadi tujuan kita di AMK ini ya Ustaz untuk membuat kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Iya. Biar kita adanya di AMK ini bukan hanya nama, dan kita juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Betul. Kita berpedomanlah dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah. Khairun nas anfa'uhun linnas gitu kan. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang yang lain. Kita bisa memberi manfaat kepada orang lain melalui wadah Angkatan Muda Ka'bah. Itu yang kita harapkan bersama. Iya, bersama. Semoga bisa memberi manfaat Amin. ke masyarakatan. Masuk lagi ke Pak Bari, ke pertanyaan ke-6 sudah dijawab tujuannya. Masuk ke nomor 7 Pak Bari, boleh. Ini tentang kegiatan kita yang akan depan ini Ustaz. Coba. Nomor Contoh misi program pendorong untuk mewujudkan visi Ustaz. Yang tadi itulah, yang kayak kegiatan sosial, pengkaderan seperti itu. Itu udah masuk dah dalam masuk itu. pendorongnya. Lalu selanjutnya Ustadz, apa yang diharapkan kepada milenial ini? Kenapa AMK ini atau P3 itu membuat saya AMK? Kenapa milih kita milenial ini? Iya, karena anak muda ini adalah anak yang masih cerdas ya. Anak muda itu anak yang cerdas, energik ya. Dan dia mempunyai kekuatan ya, kekuatan yang melebihi daripada orang-orang tua ya. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Bung Karno, presiden kita yang pertama. Ya, beliau mengatakan, berilah saya 1000 orang tua, akan saya cabut Gunung Semeru dengan akar-akarnya. Dengan 1000 orang tua ya, 1000 itu banyak kan. Betul. Tapi berilah saya 10 pemuda, kata Bung Karno, maka akan saya goncangkan dunia. Ya, jadi itu. Mungkin karena diambil dari tenaga daripada pemuda. Iya, pemuda itu masih apa namanya? Penalarannya masih kuat gitu kan. Cerdas, dia punya semangat, kekuatannya juga kuat, energik. Nah, jadi pemudanya harus digerakkan gitu kan. Dulu ya, ingat juga sejarah. Kalau pemuda itu sempat juga ikut andil dalam kemerdekaan, berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang juga kita sampai sehingga sekarang kita biasa ada Hari Sumpah Pemuda. Itu kan seperti itu, sampai diabadikan kan seperti itu. Iya betul. Jadi emang penting para milenial ini. Sangat penting sekali. Penting. Saya bilang tadi, kalau P3 ini banyak orang tuanya, sekarang ayo kita rekrut nih yang muda-muda nih, milenial lah. Ayo masuk ke P3. Kita jadikan P3 sebagai rumah besar anak-anak milenial gitu. Betul. Insyaallah amin. Mudah-mudahan buat para pemirsa yang muda-muda, jika kalian punya hasatan atau niat untuk menjadi seorang politikus, ya kan? Tak tahu harus kemana, boleh gabung dengan AMK terlebih dahulu. Nanti juga karena Pak Bustomi ini yang saya dengar dengan Pak Hermanovi di PC mungkin nanti akan memberikan pendidikan dasar kepemimpinan atau politik kepada para pemuda. Kalau untuk kriterianya pemuda supaya bisa masuk ke AMK itu gimana Pak Ustaz? Kriterianya? Ya, kriterianya dia usianya sudah 16 sampai 17 tahun lah, itu kan udah masuk ke pemuda dah itu. Sampai ujung nih Pak, sampai 32 tahun gitu kan. 30 tahun. Setelah itu nanti bisa melanjutkan ke
masuk ke partai politiknya. Oke. Gitu kan. Oh jadi yang masih di bangku sekolah atau kuliah Ustaz juga bisa gabung? Artinya mereka yang sudah punya hak nyoblos gitu kan dalam pemilu boleh gabung gitu kan. Tapi kalau yang Karena tujuannya secara politik bagaimana kita merangkul sebanyak-banyaknya anak muda supaya mereka bisa membantu nanti untuk mendorong supaya Partai Persatuan Pembangunan, karena mereka setelah masuk ke MK kita akan godok mereka, kita akan ajar mereka untuk bisa membesarkan Partai Persatuan Pembangunan gitu kan udah. itu Pak Bari Harapannya seperti itu. Jadi Pak Bari harus siap untuk mensukseskan apa yang Iya. Pak Tommy harapkan. Insya Kita berdoa Allah. insya Allah. Kita berharap kepemimpinan di Kota Pontianak ini juga nanti kita doakan bulan puasa nih Amin. bisa dipimpin oleh Partai Persatuan Pembangunan. Amin. Jadi Juga alhamdulillah ya Ustaz. Pak Gubernurnya juga dari P3 ya. Iya, Pak Gubernur kita itu P3. Wali kota itu dulu dipegang oleh orang P3 gitu kan. Masya Allah. Cuman biasalah, tidak seterusnya. Kehidupan itu adalah dinamika. selalu ada perubahan ya, sudah Fluktuatif. perubahan. Fluktuatif gitu ya. Kata Muhammad Iqbal itu menyatakan bahwa dalam kehidupan itu pasti ada pasang surutnya. betul seperti itu Pak Bari. Nah, cuman kita tetap ke depan ini harus punya cita-cita dan semangat. Cita-cita harus ada ya agar kita punya semangat. Jadi kalau orang tak punya cita-cita dia biasa-biasa saja. Kalau punya cita-cita pasti ada semangat, ada harapan gitu kan. Supaya cita-citanya itu bisa tercapai kan gitu. Seperti itu Pak Bari. Betul-betul. Jadi kesimpulannya para milenial ini adalah harapan bangsa ya Ustaz. Iya. Jadi kita ini para milenial kawan-kawan adalah harapan bangsa. Jadi kalau kita ini tidak ada kacau berarti bangsa nanti. Dipegang sama orang-orang tua berarti. Oh gitu ya. Karena memang generasi muda itu adalah calon-calon pemimpin yang akan datang. Tidak mungkin yang mimpin sekarang ini hidup terus kan itu. Artinya bukan hanya hidup terus. Pemimpin sekarang ini suatu saat dia akan selesai daripada kepemimpinannya. Siapa yang akan menggantikan kepemimpinan itu kalau bukan generasi muda yang sekarang untuk mempersiapkan dirinya, gitu kan? Mempersiapkan dirinya dari segi kemampuan ya, dari segi kecakapan dia itu kan, makanya harus masuk organisasi. Kalau masuk organisasi nanti akan diajarkan tentang kepemimpinan gitu kan. Juga betul seperti itu. Betul. Juga, Jadi untuk kawan-kawan khususnya yang udah masuk dalam keanggotaan AMK Pontianak Utara, nah, kata beliau kalian harus siap-siap ya Ustaz. Iya. Harus siap-siap. Siapa tahu nanti ada yang jadi wali kota gitu. Siapa tahu ke depannya nanti akan jadi anggota legislatif dan sebagainya. Betul. Jadi di AMK itu sendiri sama dengan sayap organisasi yang lain ya, di partai itu akan diberikan porsi untuk mencalonkan diri pada pemilu. Setiap pemilu itu ada porsinya. Tetap ada, kita nanti merekomendasikan. Di Pontianak Utara saya rekomendasikan, Pontianak Barat saya rekomendasikan siapa yang terbaik yang didukung oleh kawan-kawan di masing-masing wilayahnya. Usulkan nanti ke PC AMK Kota, kita akan merekomendasikan dan akan kita ajukan untuk bisa dicalonkan menjadi calon legislatif. Tapi faktanya itu Pak Ustadz, biasa kalau di lapangan atau di umum itu, kalau seandainya ada anak muda yang katakan dia mau nyalek ataupun mau menjadi wakil rakyat ataupun pemimpin, itu kan pasti dikucilkan, didiskriminasi Pak Ustadz. Ya kan, masih muda nih, masih sumur jagung kan. Pengalamannya itu belum luas. Iya. Memang harus berpengalaman Pak Ustadz kalau saya. Iya. Ya kalau pemimpin itu dia tak punya kemampuan kemudian jadi pemimpin, tunggu kehancurannya. Bukan seperti itu kata Rasulullah itu. Kalau kita mau jadi pemimpin ya harus paham dulu gitu. Apa sih pemimpin itu gitu kan, kriterianya seperti apa dia harus paham terhadap kemampuan dia terhadap wilayah yang dipimpin, harus tahu gitu kan, harus bisa mempengaruhi dan macam-macam. Itu pemimpin gitu kan. Itu pemimpin. Jadi tentunya di AMK nanti ini kalau ada kawan-kawan yang gabung pastinya digembleng nanti ya Ustaz. Gembleng gitu, gembleng. Betul.
kita gembleng nanti supaya mereka menjadi kader-kader militan, kader-kader yang betul-betul memperjuangkan organisasi, sehingga mereka nantinya udah siap untuk bisa masuk ke politik. Boleh. Sebenarnya kalau menurut saya yang paling baik itu memang betul Pak Ustadz. Kalau untuk pimpinan itu kan memang sepertinya itu kan orang yang berpengalaman. Biasanya itu orang seperti itu kan udah beranjak ya dari usia-usia milenial. Cuman wakil atau stafnya itu sebenarnya itu harus diisi dengan anak-anak muda. Karena selain berpengalaman juga kan namanya zaman ini kan modernisasi, terlalu terbaru. Kalau anak muda itu kan selalu update ya Pak Ustadz. Iya, update. Kalau makanya saya suka itu kalau ada kayak yang ada pemimpin itu kan dia punya staf itu anak muda. Jadi itu dia tuh tahu bisa kolaborasikan, ya kan? Entah nanti dari kebijakan untuk kepemudaan, entah dari apa kan bisa jadi kayak gitu juga. Betul. Juga banyak sudah diterapkan. Jadi emang menurut saya itu pengertian milenial ini bagaikan gadget yang sekarang. Jadi berita ataupun apapun itu langsung update. Kalau koran itu kan nunggu besok. Iya betul. Kalau gadget ini kayak milenial sekarang langsung beliau. Mungkin juga akan diberikan peranan kali bahwa ada kedepannya untuk struktural di maupun DPC, DPW, DPP. Nanti kita untuk kepemudaan itu tetap ada, karena memang itu masuk dalam aturan anggaran rumah tangga di ART-nya Pak Ustadz. Di ART dalam pengadaan sarana dan prasarana sebetulnya di situ juga ada tertuang harus didukung oleh partai politiknya gitu kan. Kita MK, GPK semuanya lah itu harus didukung, dibina gitu kan. Iya. Makanya kawan-kawan, karena kita ini masih awal, ayo kita tunjukkan dulu kepada Pak Ketua kita, Pak Ketua P3 gitu kan. Lagi nonton ini. Pak Ketua. Pak Ketua. Sama Pak Ketua. Pak Herman juga. Pak Herman Opi. Ini anak-anak muda kita di zaman teknologi ini memang harus seperti ini gitu kan. Bagaimana kampanyenya kan. Kemudian bisa memperkenalkan sampai ke pelosok negeri. Jadi adanya AMK di Kota Pontianak ini sudah nasional, sudah kemana-mana, ini udah masuk ke se-Indonesia, se-Nusantara bahkan nih. Betul. Kalau kawan-kawan di FB-nya itu sudah berteman dengan kawan-kawannya ada di luar negeri, mungkin ini sudah ditonton juga di luar negeri adanya AMK Kota Pontianak. Makanya mohon pembinaan, dukungan, support dari Pak Ketua DPC Kota Pontianak, Bapak Herman Hopi. Insya Allah juga kita nanti Pak Bari ya. Insya Allah. Seandainya beliau ada punya waktu ya kan, kita juga mau undang beliau. Kita juga akan bakal mengundang beliau sebagai narasumber di podcast Angkatan Muda Kabar. Kalau untuk perkembangan AMK di seluruh Kota Pontianak itu gimana perkembangannya? Alhamdulillah, semenjak saya ditunjuk kemarin menjadi ketua PCMK di Kota Pontianak, saya langsung bentuk struktur kepengurusannya karena alhamdulillah, karena ini ada di bulan Ramadan kita kan. Kita untuk sementara kita istirahat dulu lah untuk pembentukannya. Alhamdulillah sudah ada sudah kita bentuk kan 2 kecamatan seperti itu. Boleh disebutkan strukturnya Pak Ustadz? Karena yang saya tahu cuman KSB-nya aja nih. Mungkin kan ada juga bidang yang lain ya. Kalau tidak salah juga Kak Darmi itu jadi bagian ini. Pengkaderan. Ada nanti pendiklatan gitu kan. Gitu. Ada humas, ada perlengkapan juga itu. Perlengkapan juga ya Pak Ustadz. Sama seperti organisasi yang lain kita. Yang dibutuhkan di sini apa gitu kan? Itu boleh dipasang gitu kan. Boleh dipasang. Bidang olahraga nanti pasang, bidang diklat. Diklat itu nanti dia akan membuat program pengkajian. Diklat tentang IT, diklat tentang kewirausahaan. Jadi kita ini alhamdulillah untuk hubungan channel kita untuk kegiatan-kegiatan itu kita bisa, kalau kawan-kawan punya program untuk narasumbernya itu ya,
untuk bidang hukum, bidang politik gitu. Insya Allah lah. Nanti kan kita juga dianya. Betul. Makanya harapan kita angkatan muda Ka'bah ini harus tetap semangat karena kalian semua ini akan diproses untuk menjadi orang gitu kan. Oke, siap. Semangat pesan Semangat. Pak Ketua Pak Insya Allah AMK Pontianak Utara ini semangatnya 45 Ustaz. Betul, ya kan. Kalau untuk di kecamatan lain gimana persiapannya, kayak yang di Timur kan kalau salah sudah siap secara struktural, cuman masih belum kita perkenalan lah, kayak kita kemarin kok di Barat udah klop, Utara udah klop. Kalau yang 3 kecamatan lagi ini gimana? Insya Allah nanti setelah Hari Raya Idul Fitri, habis Lebaran kita akan bentuk sisanya ini. Sisanya kan 3 ini di Makanya pedoman kita, kawan-kawan di pengurusan, termasuk kami di cabang, kita harus berpedoman bahwa organisasi itu harus memiliki manajemen yang bagus gitu kan. Kata makalah yang mengatakan al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batilu bin nidhami. Suatu kebaikan kita ini AMK kebaikan ini, organisasi kebaikan gitu kan. Al-haqqu bila nidhamin, suatu kebaikan yang tidak di-manage secara baik ya. maka Yaghlibuhul batilu, akan dikalahkan oleh organisasi yang batil, yang itu organisasinya apa istilahnya yang suka termanajemen. Termanage secara baik ya. Organisasi yang jelek lah istilahnya, bukan dia ingin membantu orang, bagi dia bentuk organisasi tapi dalam rangka untuk membuat kekacauan dan sebagainya, tapi itu terorganisir secara baik. Maka kita yang kita nih bisa dikalahkan walaupun kita ramai. Mereka sedikit tapi termanage secara baik gitu kan. Maka kita agar AMK ini bagus, maka saya harapkan nanti tetap akan terus memonitoring kawan-kawan yang ada di kecamatan supaya harus punya kantor biar nanti bisa berkumpul, bisa saling berkomunikasi, kemudian pelang nama pasar dan itu, kemudian strukturnya paling tidak kita sudah melakukan lah, paling tidak kita udah pasang baleho. Alhamdulillah ada kali kita sambil jadi Pontianak Utara ini udah pasang baleho untuk sekalian mengucapkan promosi perkenalan betul untuk kita. Kita promosi luar biasa. Jadi 2 kecamatan ini termasuk di Pontianak Barat. Di Pontianak Utara alhamdulillah saya pantau gitu kan bergerak. Di Pontianak Barat itu alhamdulillah dia buat jadwal imsakiyah sudah dibagi-bagikan, kemudian dia pasang di 5 kelurahan di Pontianak Barat itu semua dipasang baliho semua ucapan selamat menunaikan ibadah puasa gitu kan. Sama alhamdulillah di Pontianak Utara juga kemarin sudah mengadakan kegiatan, ini juga ada podcastnya seperti itu, kemudian pasang baliho juga ini alhamdulillah. Sangat luar biasa gitu kan, dan ini terus dilakukan sehingga kita ini dikenal dan nanti banyak kawan-kawan yang mau bergabung dengan kita gitu. Jadi nanti insya Allah kita undang AMK Pontianak Barat juga. Boleh nanti kita seandainya udah banyak itu nyaman, kita tuh seandainya ngomong tuh kalau udah ada AMK Utara, Barat, Timur kan nyaman kita nanti untuk apakah ada program yang sama yang bisa kita kerjakan secara bersama kan kayak gitu kan. Jadi emang sengaja kita buat podcast AMK Utara ini tujuannya satu untuk mempromosikan AMK Ustaz. Iya. Jadi untuk mengenalkan AMK ini ke seluruh kota Pontianak. Nah, bahkan di akun Facebook kita ini followernya itu bukan hanya di kota Pontianak itu Bang Alpian ya. Iya, juga ada di Pulau Jawa, bahkan ada yang AMK Jawa dan sebagainya. Betul. Bahkan kemarin ada apresiasi karena kita udah buat podcast, udah ada podcastnya, ada apresiasi dari AMK di luar pulau itu. Betul. Kita alhamdulillah juga kita didukung oleh pembina ya kan. Betul. Diberikan fasilitas. Memang sebenarnya promosi itu sekarang kalau yang saya sudah pelajari di bangku kuliah itu memang dari zaman tahun 2016 itu eranya udah era digital marketing.
Betul. Jadi untuk pemasaran itu memang paling efektif itu marketing, bukan konvensional kayak biasa yang ya pasang baliho sih tetap, ya kan? Mungkin secara konvensional itu kan cuman kan efek atau dampaknya ke masyarakat juga ada. Cuman sekarang sepertinya itu lebih ke HP teman-teman, karena sudah menyatu di situ semuanya. Iya betul. Kita juga ngeditnya dari situ. Juga Bahkan mau tidur pun pegang HP ya bakal Pian. betul. Free kan, untuk siaran langsung free. Tidak ada kan, tidak ada kita nyetak atau apa. Sebenarnya sih kasihan juga kayak Bang Ancak. Kan itu ceritanya kalah sama Fit Askal. Iya. Jadi emang masanya kita udah harus terjun dalam digital ya bakal. Digital. Boleh yang pemirsa kalau seandainya ada yang mau ditanyakan tentang boleh. apa, boleh ditanyakan. Untuk kawan-kawan ada yang mau ditanyakan, nanyakan yang misal jomblo atau apa boleh. Boleh. Yang penting Pak Bustomi bisa menjawab, dia akan jawab. Kalau seandainya Cek MK ada ini yang nanya gimana? kayaknya tuh. Ada yang nanya? Ada nggak? Coba lihat dulu ya. Masih belum sih? Belum. Menonton ya. Alhamdulillah ada apa sambil kita tunggu-tunggu. Mana? Oh itu Bapak Dewan kita. Oh iya. Juga salah satu pembina ya, Iya, Pak Bang Alfian. pembina Pembina di AMK Kota Pontianak Utara. Oke. Beliau apa ya kan itu? Pak Ketua AMK Pontianak Barat diundang juga dong untuk diskusi. Oh iya. Nah, iya, ini tergantung ini AMK Insya Pontianak Utara ini. Nah, yang insya punya Allah podcast. nanti Pak Moti, beliau ini juga salah satu tuan rumah yang memfasilitasi kita juga. Iya, Ustaz. iya, mantap. Alhamdulillah beliau ini masuk dalam yang antum sebutkan tadi Ustaz. Khairun nas anfa'uhum linnas. Amin. Insya Allah nanti Pak Haji kita undang. Karena Pak Di Bari juga ini Ketua kan di AMK. barat juga sebenarnya Pak Bari ini. Nah, sebenarnya saya setengahnya nih di barat. Setengahnya di barat dia Soalnya nih. istri saya di sana. Setengah hati sebenarnya. Setengah hati. Untuk istrinya. Tapi kalau untuk AMK itu full Full di utara. di utara. Cuma kalau istri, karena istri ditinggal. Nah itu Mas. Jadi demi AMK ini Iya, saya luar biasa. Perjuangan. Perjuangan, ya Jadi kan. sebuah perjuangan pengorbanan itu insya Allah nanti akan ada hasil yang akan diperoleh oleh masing-masing individu gitu kan. Yang penting perjuangannya itu betul-betul ikhlas gitu kan. Ikhlas. Makanya jangan bertanya dulu saya masuk AMK dapat apa gitu kan. Kita berbuat dulu untuk AMK gitu kan. Insya Allah nanti ada hal feedbacknya. Nah, AMK itu pasti akan diperoleh oleh siapa yang berbuat di situ. Oke, betul. Jadi seperti itu. Tidak ada siapa yang ikhlas itu yang dibalas ya Ustaz. insya Allah. Insya Allah. Kalau untuk ini Pak Ustadz, kalau AMK ini sudah terkenal ya kan, jadi nanti masyarakat bertanya ya kan, apa manfaatnya untuk masyarakat secara dampaknya langsung kayak gitu Pak Ustadz? Apakah kita ngasih beras dengan orang atau kita memberikan bantuan atau kayak gimana Pak Ustadz? Jadi manfaatnya ada AMK ini pertama untuk pengurus dan anggota nanti anak-anak milenial bergabung. Kita akan kader mereka kita latih organisasi, kita latih kepemimpinan, kita latih berpolitik. Politik itu apa gitu kan? Kita adakan pendidikan politik, kita adakan kegiatan kewirausahaan gitu dengan mendatangkan narasumber. Bagaimana kita menjadi sekarang kan sudah ada sistem digital nih. Jadi kalau kita sedang ingin berusaha, berjualan atau apa, tak perlu besar-besar bikin toko sekarang ini ya. Segini ini cukup bisa di rumah. Tinggal kita bagaimana mempublikasikan melalui media kan seperti itu. Berarti dampaknya itu lebih ke ini Pak Ustadz ya, pendidikan untuk anak muda Pak Ustadz ya. Itu dampak yang kepada anak-anak muda. Kemudian dampak kepada masyarakat tentunya tadi itu kita berbuat sesuatu berbuat kegiatan sosial. Oke. Nah, maka dampaknya di situ nanti kita adakan sunatan massal, kita adakan macam bantuan. Kalau kita bisa mengumpulkan sembako, kita bantu mereka yang membutuhkan bantuan. Kalau ada rumah tidak layak huni, nah, kita kumpul nih si Kota Pontianak nih, bagaimana kita
cari apa kegiatan nih mantu orang tuh rumahnya kita bangun gitu kan, kasihan orang fakir atau orang miskin yang tak mampu tak punya pekerjaan. Nah, kita patungan, ada yang beli semen satu sakanya, insyaallah kayak gitu Pak Bari. yang penting kita diskusi semuanya, kita apa atur dengan baik gitu kan, dan bisa bekerja apa sama-sama gitu kan. Nah, jadi kawan-kawan, karena memang sebuah organisasi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan gitu kan gitu. Jadi untuk apa kita berorganisasi kalau tidak ada tujuan yang ingin dicapai kan seperti itu. Seperti itu. Jadi kita ini berorganisasi ada tujuan yang ingin kita capai. Tadi itu hal-hal yang bisa bermanfaat, itu salah satu tujuan kita. Jadi tujuan utama kita itu Ustaz, untuk bermanfaat dan membantu bagi masyarakat. Karena memang kalau kita perhatikan, bukan tujuan kita mau jadi dewan, bukan tujuan kita mau jadi wali kota, itu kan hanya takdir saja. Nanti insya Allah dari apa yang kita lakukan, mudah-mudahan nanti arahnya ke sana gitu kan, karena ini masuk di politik gitu seperti itu. Tapi yang paling penting sekarang bagaimana kita ini bisa berbuat dulu gitu kan, berbuat mengenalkan AMK, berbuat kita mengkader anak-anak muda kita gitu kan. Dengan kita mengkader, mudah-mudahan nanti mereka itu apa istilahnya merasa dibantu, dididik, kan. Kemudian kita membantu masyarakat gitu dengan ikhlas kita lakukan. Mudah-mudahan mereka yang dibantu mendoakan kita gitu kan. Doakan sukses, doakan apa istilahnya lancar rezekinya, insya Allah, karena semuanya yang balas itu Allah. Dan kekuatan doa itu sangat luar biasa, gitu kan. Jadi emang tidak ada kata sia-sia ya Ustaz. Tidak ada. Pengorbanan itu tidak ada kata sia-sia. Asal kita ikhlas, ya kan. Betul. Suatu pengorbanan tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Jadi gini Ustaz, saya mau tanya ini pribadi Bapak ya Pak. Iya. Setelah Bapak bentuk AMK, semuanya berjalan dengan sesuai rencana Bapak. Dari apa utara, barat, timur, tenggara dan segala macam diisi oleh pemuda, aktivitas untuk organisasinya juga berjalan. Apa selanjutnya yang Bapak akan lakukan? Ya kita berorganisasi, bersilaturahim, tujuannya seperti itu. Setelah kita bentuk semua, kita adakan kegiatan sama-sama, sehingga nanti ada dampak dari kegiatan yang kita lakukan itu bisa dirasakan manfaatnya oleh pengurus gitu. Iya. Tujuannya cuma gitu. Jadi pada saat pemilu ya kita bantu, ayo sama-sama dukung, salurkan politik kita ini melalui Partai Persatuan Pembangunan. Gitu. Seperti itu Mas. Ya kalau memang ada yang duduk ya itu memang udah mungkin takdirnya. Kita pun mau berusaha betul-betul, tapi kalau enggak takdir ya bukan Allah enggak takdirkan ya tak jadi gitu kan. Semua kita pasrahkan kepada Allah kalau yang masa itu. Yang penting sekarang kita bekerja ya sesuai dengan kerjaan kita masing-masing. Nah, di luar kita bekerja, ayo kita karena kita sudah diamanai organisasi, kita hidupkan organisasi kita ini dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat kepada pengurus, anggota, dan juga nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat. Itu aja. Kalau untuk Pak Bari gimana? Pak Bari harapannya untuk AMK Pontianak Utara. Harapan saya ini untuk AMK bukan hanya khusus untuk AMK Pontianak Utara, tapi untuk AMK Kota Pontianak itu menjadi bahasa gaulnya sekarang itu viral gitu. Jadi harapan saya itu AMK ini bukan hanya bau besarnya hanya di kecamatan, tapi di Kalbar juga kita mulai dikenal. Kenapa? Karena ketika beliau ini mandat saya jadi ketua AMK Pontianak Utara, keinginan saya, hibah saya itu ingin membesarkan AMK ini dan ingin mengajak bergabung semua para milenial untuk berjuang di bawah naungan AMK gitu. Kan mungkin kalau untuk harapan saya pribadi ya kepada AMK Utara, saya pengennya
anak-anak muda ini belajar organisasi dulu lah. Karena nanti di situ banyak akan menemukan pelajaran. Betul. Pandai membaca karakter. Pemimpin itu kayak gimana? Karena gini Pak Ustadz, saya mandang itu kenapa saya juga sampai usaha sebesar seperti ini untuk mengajak kawan-kawan milenial ini, karena saya melihat karena zaman kita ini udah mulai dampak negatif itu udah mulai besar, ya kan? Banyak, apalagi terlebih lagi banyak yang anak-anak pesantren itu vakum Ustadz. Jadi mereka hanya diam. Jadi saya ingin memperlihatkan kepada mereka juga, saya ini juga alumni pesantren juga Bang Pian. Saya lihatkan ke mereka kalau kita ini yang santri itu juga bisa, serba bisa semuanya. Tidak harus jadi kiai ya Ustaz. Iya. Kalau jadi kiai semua Ustaz, siapa yang mau jadi pengusaha? Siapa yang mau dagang ya Ustaz? Siapa yang mau dagang? Betul. Jadi keinginan saya itu Ustaz. Iya. Ingin memperlihatkan kalau kita ini yang muda itu juga bisa. Ya. Jadi ini juga Ustadz, karena kita ini kan ditugaskan untuk merekrut, ya kan, mengajak para anak-anak muda, ya kan. Paling tidak gini Ustadz, jadi kan kita ini kan kita kan punya metode mengajak juga. Jadi paling tidak kalau anak muda ini nih kan sukanya nongkrong di warung kopi. Kalau kita mengajaknya via game, ya kan, mungkin nanti juga bisa diberitahukan kepada para pimpinan yang punya kepentingan, ya kan. Karena kan kalau sekarang anak muda ini main game di warung kopi itu kan Pak Ustadz, itu kan sekarang kan sudah diapresiasi sama pemerintah, ya kan, sama Pak Jokowi juga diapresiasi, terus dibuatkan atletnya malah. Sekarang udah ada kalau untuk anak-anak muda yang sering main game itu kan, sekarang tuh salurannya itu udah ada. Kalau seandainya udah klub udah bagus segala macam tuh kan, ya kan, dia itu bisa didaftarkan jadi perwakilan Indonesia untuk pertandingan game e-sport namanya. Kalau untuk game di di HP itu Android itu masuk ke e-sport dia Ustaz. Indonesia udah ngirim. Itu kan anak muda semua itu. Betul. Jadi kita juga bisa ajak kawan-kawan milenial ini yang suka main game ya. Iya, bisa juga. Jadi kan bisa juga pengkaderan dari bawah kayak gitu dulu. Jadi mereka main gamenya itu bermanfaat gitu ya Bang Alfian. Karena sekarang udah diapresiasi. Karena di dunia juga udah buka kan segala macam pertandingan game itu itu juga udah diakui, udah dimasukkan dalam elektronik sport atau elektronik. Jadi banyak yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda ini, kan? Ya tadi itu kalau santri, kalau dia pulang pondok mungkin hanya kenal dengan alumni di pondok itu, gitu kan. Tapi kalau sudah masuk di organisasi, dia akan bertemu dengan kawan-kawan di pondok-pondok yang lain, itu. Ini salah satunya. Sehingga saling bermanfaat, gitu kan, saling bermanfaat. Nanti kita cari potensi-potensi yang ada, gitu kan. Kalau ada di situ gabung dengan kita, dia mempunyai kemampuan tentang agama, gitu kan. Kita jadikan latih, artinya pada saat kita ada kegiatan coba kita jadikan dia sebagai pembicara, itu semua ada pelatihan. Iya betul. Jadi seorang pemimpin itu harus bagaimana dia bisa berbicara di depan umum, itu kan perlu latihan. Betul. Iya, kecuali ya memang ada seseorang itu yang dia mempunyai kemampuan langsung gitu kan, bakat dari dirinya gitu. Tapi itu mungkin tidak banyak gitu kan yang punya kemampuan itu. Tentunya perlu adanya latihan bagaimana berbicara, latihan bagaimana berpidato, latihan menjadi seorang MC. Semua perlu latihan gitu kan. Maka di organisasi lah salah satu proses yang bisa nanti mengkader mereka gitu, supaya bisa belajar tentang kemampuan-kemampuan yang mereka inginkan. Makin tingkatkan kemampuannya ya. Karena mungkin Tuhan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nih semuanya, tinggal kita ya mau jadi apa nih kan gitu Pak Ustaz. Dan didukung daya tangkap dari penalaran kita, dari kepandaian kita. Ya kan? Ini juga ada yang nanya nih kayaknya nih. Siapa tuh? Apakah perempuan boleh masuk AMK gitu kan? Iya. Ibu Lydia ini. Jadi ada yang nanya,
Ada dari Lydia Amelia. Mau tanya Pak Ustadz, kalau perempuan boleh ikut AMK ya? Boleh. Boleh. Boleh, malah ada perempuannya tambah semangat. Betul. Jadi kita ini di utara juga ada ya, Bang Alfian? Ada kan? Ada satu saya masukkan satu Ustadz, perempuan untuk jadikan jimat biar ngajak yang lain. Ngajak lain. Bagus. Malah Jadi boleh Ibu Lydia Amelia. Boleh. Kalau mau ikut, Bu Darmi itu kan perempuan juga, kan bidang kaderisasi ya. Iya. Di betul. kota kan. Kota. Boleh hubungi Bu Darmi ya kan ya. betul boleh. Ada juga sapaan dari Raja Sunan, mantap AMK. Selamat Iya. bergabung. Makasih. Abang Raja Sunan. Raja juga Sunan. ini juga ada nih Makasih. dari Bu Hasanah. Wah, Tak ini. ngajak ya katanya. Ini bendahara saya ini. Aduh. Iya bendahara. Bu Nur ini memang selalu aktif. Betul. Aktif. Beliau ini aktif. Beliau ini masih energik. Aktif di UMKM juga gitu kan. Boleh nanti. Jadi rencana kita nih insya Allah nanti kita coba melalui komunitas aksi tanpa bentuk itu akan mengadakan kegiatan pembagian takjil. Oke, nanti kita akan melibatkan kawan-kawan AMK untuk membantu. Ada pertanyaan satu lagi itu. Ada satu lagi Coba pertanyaan. lihat ditanya paling bawah. Tetap dari Lydia Amelia. Pak Ustadz, WPP juga kan bagian dari sayap P3. Saya juga anggota WPP. Kapan kami diajak diskusi? Iya, boleh. Nanti tinggal di program lah sama Insya Allah. AMK Pontianak Utara. Boleh. WPP. Nanti kita AMK Pontianak Utara bakal juga mengundang. Nanti kan bisa juga. Ini kan nanti kan studionya kan bisa dipakai juga untuk Iya. WPP. Tinggal WPP persiapkan ya. Hostnya Boleh. siapa? Kalau nanti Yang akan diundang nanti siapa kan gitu. Nah, WPP-nya nanti diundang biar bisa menjelaskan. Kita tetap pakai AMK. Oh gitu. Ya, tetap. Kita Nanti mengundang. GPK kita undang untuk bisa diskusi di. Jadi untuk sayap-sayap P3, GMPI, WPP, GPK yang ingin ikut dalam podcast kita, boleh nanti silakan hubungi di akun Facebook kita AMK Pontianak Utara untuk kita jadikan narasumber dalam diskusi di podcast kita ini. Iya. Jadi Mungkin juga bisa kalau untuk lebih luas ya. Mungkin juga kita bisa mengajak ini kawan-kawan kita yang dari luar. Karena juga saya dilihat di Facebooknya AMK itu ada juga berteman dengan AMK dari luar Kalimantan Barat. Kita mungkin bisa via Boleh. ngobrol bareng kan bisa juga kalau di live tuh. Iya kan? Boleh. Insya Allah nanti kita akan atur program ke depannya. Insya Allah. Iya kan ya. Alhamdulillah juga udah hadir kawan-kawan kita, Bang Faris Bidang IT. di bidang IT dan juga Pak Utara. Edi Suwardi di bidang keagamaan. Kayaknya beliau ini habis ini harus tadarus ya pengajian. Insya Allah beliau ini yang positif semua Insya Allah. Amin. amin. Tapi jangan sampai belok di lampu merah Ustadz ya. Jadi gimana? Jadi ini juga nanti insya Allah kita melalui komunitas aksi tanpa bentuk kita punya katup kan. Katup itu komunitas aksi tanpa bentuk. Kita Itu tiap bawa minggu apa tuh? Bawa tiap P3 minggu juga? iya sama. Cuman itu lokal. Oh bukan organisasi. Enggak organisasi tapi lokal. bukan Artinya organisasi di Kota juga ya? Pontianak saja Oh, gitu Kota kan. Pontianak. Kalau kita ini kan nasional gitu ya. Ada pusat-pusatnya. Programnya DPC lah mungkin. Buat DPC itu ada kegiatan kayak ngasih makan para kaum sahabat-sahabat guru. Kemarin kan tiap minggu tuh ada di kantor. Biasanya kita setelah orang sholat Jumat. Nah ini rencana kita ini di bulan Ramadan mudah-mudahan nanti terlaksana. Kita akan mengadakan pembagian takjil kepada orang yang sedang berpuasa dalam perjalanan. Nah kita bisa bagikan di lampu merah nanti kan. Boleh lah Pak, di itu kan Pak, apa namanya dikolaborasikan dengan AMK Utara Pak. Nanti kita boleh. tinggal cari di sini. Nanti tiap wilayah yang sudah ada AMK-nya tinggal kita kasih berapa nanti kawan-kawan AMK yang bagikan. Itu boleh tuh, ya kan? Nah, ini juga kita punya rencana, insya Allah Katup juga akan mengadakan
bazar murah gitu kan. Dengan membeli barang seharga 50.000 itu ada gula, ada minyak, ada Sembako gitu ya Ustaz. ada susu di situ. Kalau beli satu-satu bisa harga sampai 70.000 gitu kan. Oke. Kita kerjasama nanti dengan dinas pangan. Betul. Gitu, Jadi insya Allah banyak program yang akan kita siapkan ya. insya Allah. Makanya untuk kawan-kawan pemirsa, dari diskusi kita ini kayaknya bakal banyak yang akan kita program kerja kita ke depannya untuk membuat kawan-kawan yang berminat dalam bergabung di sini boleh kita langsung 24 jam akun Facebook kita ini ya. Iya. Admin kita itu hampir semua anggota ya. Hampir semua. Jadi hampir semua yang megang admin, yang jadi admin insya Allah siap untuk merespon semua pertanyaan atau semua unek-unek yang kawan-kawan inginkan dalam apa yang mereka pertanyakan lah gitulah. Insya Allah kita siap. Boleh lah untuk selanjutnya kali ya, karena kita sudah 1 jam 15 menit nih. Nah itulah. Dari tadi saya ini udah Tidak terasa ya? enakan. Tidak terasa gue ya. Alhamdulillah. Saking asiknya kita diskusi tentang AMK ini. Yang penting intinya sudah kita bahas semua. Tinggal nanti kedepannya ya kita undang, mungkin kita rencananya mungkin untuk hari kedepannya kita mau undang ini ya ketua DPC. Ketua DPC. Insya Allah kedepannya acara selanjutnya kita akan mengundang Bapak Herman Hofi, Ketua DPC Pak Bari, nanti Insya Allah kita podcast kayak gini juga. Kan? Oke lah, alhamdulillah. Makasih kepada narasumber kami ya kan, Pak Tommy, semoga sehat, Amin. sukses ya kan, sampai Lebaran ya kan. satu Lebaran sukses ya. satu kalimat Ustadz, pesan untuk AMK Pontianak Utara. Iya. Jadi saya harapkan kepada pengurus AMK Pontianak Utara untuk terus kompak, semangat dan selalu bekerja sama dalam menjalankan organisasi ini sehingga organisasi kita ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan juga nanti akan bermanfaat bagi kader-kader yang tergabung di Angkatan Muda Ka'bah khususnya di kota di Pontianak Utara. Oke, siap. Sip, itulah pesan-pesan dari ketua kami AMK Kota Pontianak, Bapak Bustomi SPDI MPDI. Oke. Karena waktunya sudah malam, saya tutup ya. Kita tutup ya Mas saja. Alhamdulillah. Jangan lupa saksikan terus podcast kami, karena sebelum kami mulai acara podcast, mungkin 1 hari sebelumnya kami sudah mempromosikan dengan banner-banner yang kami akan buat. Jadi tetap follow atau ikuti Facebooknya MK Utara, lalu ikuti kegiatannya di Facebook itu ada. Nanti kalau seandainya sudah jamnya kita akan podcast, kita akan mengundang narasumber yang hebat lainnya. Oke, akhir kata saya Alfian Borneo, saya Abdul Bari. Oke, dan juga ada Bapak Bustomi. Kami ucapkan Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.